Allahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furu'ihi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Seluruh jiwa manusia sebelum mengenal dan bertemu sejatinya Allah, terlebih dahulu kita itu berbuat dolim pada Allah. Sebelum kau jadi orang yang beriman, terlebih dulu kau menjadi orang yang ingkar atas kesadaran keingkaran di dalam diri Anda setelah diperingatkan oleh para rasul yang sumbernya datang Allah. Di situ ada dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang beriman, berarti sadar kalau sama ini ruhaniyah kita, hati kita zalim pada Allah. Ada yang masih tetap di dalam keingkarannya dikarenakan hati kita masih tetap mengikuti apa petunjuk, apa himbauan oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Yang pada intinya kita semuanya yang sudah mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, awalnya iku juga menentang. Ngomong enggak tak jotosi. Semua itu memang, semua kita, ruhaniyah kita itu menolak. Menolaknya inilah yang tidak ubahnya seperti ketika saat dalam tubuh kita, pada tubuh kita terjadi penyakit atau sakit. Boroen nih loh Pak, tahu boroen? Apa itu namanya boroen bahasa Indonesia nih? Korengen nang das.
habis jagongan di bawah pohon duren, kejatuhan duren, jatuh kabeh, namanya boroen. Apa itu bahasa Indonesia boroen? Mbuh wis aranono dhewe. Ketika saat obat datang, terasa perih, pedih, sehingga banyak yang tidak mau. Akhirnya tempat bakteri, lama kelamaan tidak sembuh, malah namanya bakteri tambah borok tambah bablah. Sembuh bahasa Indonesia ini wangel. Awalnya kita gitu, nggak mau. Memang pedih, Pak. Perih, obat itu perih, dinut tauhid itu perih, dirasa perih. Mengapa harus perih? Itu tetanda kalau hati kita penuh dengan penyakit. Penyakiti rupa ilmu, merasa ngalim. Wis, dino tauhid teko, mak selep. Wis. Ilmu taek ayo, sampai bilang gitu ya. Nah, kita gak usah nyalakan orang, diri kita dulu sejarahnya memang seperti itu. Dan ini harus kita lewati. Harus kita lewati. Otomatis kita harus siap menghadapi pedihnya peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh para utusannya. Kita yang alim, goblok dadak langsung. Tahu goblok dadak? Bahasa Indonesia ini goblok dadak iya, Pak. Bodoh tiba. Ternyata alim milik Allah. Berarti saya goblok. Itu kalau sadar. Yang kaya tiba-tiba miskin. Artinya miskin rohaniyah ini, hati kita sebagai manusia itu sifatnya miskin. Begitulah Bapak Ibu lawan kata sifat Allah menjadi sifat kita sebagai manusia. Oleh karenanya bentuk sifat kasih sayang Allah, diutusnya satu utusan untuk mendidik hati kita tentang dinut tauhid supaya sadar. Tapi bagaimana komentar yang tidak percaya? Kebalikannya, Pak. Tapi bagaimana komentar hati kita yang menerima? Justru di dalam pedihnya satu obat itu menyimpan kesembuhan dalam penyakit kita. Ya alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Tidak hanya dia mendengar, tapi juga beriman. Tidak hanya dia beriman, tapi juga mempraktekkan keimanan, membuktikan keimanan itu di dalam setiap aktivitas. Itulah yang kusebut sebagai uzlah atau kholwat, yang intinya yakfur bitauhid, membersihkan seluruh penyakit-penyakit hati, wa yu'min billah,
dan menuju kesembuhan. Itulah yang dimaksud minadz-dzulumati ilan nur. Kalau sudah an-nur datang, cahaya ma'rifat datang, maka disebut al-arifun. Itulah golongan-golongan orang yang sudah dikatakan sebagai orang-orang yang arif, orang yang makrifat. Apa tandanya di antara orang-orang makrifat? Mari kita lihat, kita buka di dalam makalah 113. Syekh Ibnu Athaillah memberikan komentar, salah satu di antara tanda-tanda arif itu bagaimana? Apakah tanda ini sudah ada dalam hati Anda? Kalau sudah, berarti bagaimana cara untuk memperbesar volume kemakrifatanmu pada Allah, yang Allah itu ada dalam dirimu. Itulah hidup. Nyatane hidup wujud dirimu. Allah batin, Allah zahir. Qala musannifu rahimahullah. Oleh sebab itu, malam hari ini kita kasih judul salah satu tanda hati yang makrifat pada Allah. Qala musannifu rahimahullah, qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, al-arif utawi wong sing makrifat iku la yazulu, ora ilang-ilang, ora leren-leren apa iddiraruhu, rasa sifat hakikate arif sebagai menungso, yaiku melarat alias miskin. Orang arif itu selalu hatinya menetapkan sifat hakikatnya hamba. Apa? Miskin, hambani. Miskin dunya, miskin pangkat, miskin jabatan, miskin pujaan, miskin apapun. Walaupun dirinya kaya harta, tapi di dalam hatinya miskin. Iki proses, Pak. Miskin makhluke, maksudnya ngoten. Ketika makhluknya miskin, maka itulah proses bahwasanya si kawulo tidak wujud. Miskin urip artinya kawulo itu tidak punya hak hidup. Berarti hidup dalam dirimu itulah nyatanya wujudnya Allah bagi si arif. Miskin apapun. Artinya sifat hakikate hamba tidak hilang-hilang. Dan atau dia, mohon maaf, si hamba ini tidak akan pernah muncul rasa rumangsa sugih, muncul rasa rumangsa iso apa-apa, duwe apa, nggak bisa muncul itu.
Karena apa? Karena kalah dengan tekanan sifat hakikatnya Allah yang berangkat dari tajalli. Berarti sing sugih, sing wujud, sing duwe iki, duwe iku, iso ini, iso itu, bisa ini, hidup itu Allahnya. Jelas? Paham ya? Masalahnya ngaji bengi gak iso sesuai. Wala yakunu lan ora ono sopo arif ma'a ghairihi serta Allah apa qararahu gak nyaman, lungguyati gak nyaman. Artinya gini, si arif iki mok gembul sakliyane Gusti Allah. Maksudnya ruhaniyahnya itu menolak Pak, menolak awor gembul apa bahasa Indonesia ini, campur dengan selain Allah. Dan nggak bisa campur, nggak bisa gembul, nggak bisa awor dengan selain Allah. Karena apa? Karena selain Allah sudah tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada itu bisa awor terhadap yang ada, bisa campur terhadap yang ada. Ini namanya mohal. Artinya si arif itu dikatakan si arif, tandanya kemana-mana, di mana-mana, melakukan apapun, menghadapi kondisi apapun, ruhaniyahnya itu selalu rangkul-rangkulan terhadap urip, terhadap wujudnya Allah. Empun dikira, jangan dikira saya mengatakan arif itu makhluk. Paham ah? Si arif itu sudah kehilangan makhluknya atas segala hal apapun, mulai wujudnya, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semuanya itu sudah tiada. Cuman kalau kita bicara secara ilmu, si arif ya makhluk. Tapi kalau sampai di akhirat, makin nanti renek toh tidak ada. Inilah ilmu yang sangat riskal, sangat tabu tatkala ini dulu disampaikan di tengah masyarakat masyarakat umum, sebab akan menjadikan perang palegrek. Ngerti perang palegrek kan? Sejarahnya sing sekolah biyen lho. Dulu kan ada istilah perang palegrek. Bronto Yudo. Ya, benar Yudo ayo. Perang gedenan. Padahal maksudnya jihadul akbar adalah perang geden-gedenan ini Anda merangi hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kesimpulan, wis paham lapo ditawak-tawakno. Arif ini kehambaane gak mungkin.
iso ilang sifat hakikati hamba, nggak mungkin. Terus melekat. Sebab apa? Sebab kena tekanan besarnya sifat wajibnya Allah. Sehingga si arif ini jangan dikira manusia, makhluk. Arif itu sudah hilang. Paham ya? Artinya gini Pak, oke. Apa yang muncul dalam diri Anda si arif, rasa rumangsa iku akune Allah fakot tok il. Wis iku tok. Dalam segi apapun. Dalam segi apapun tanpa kecuali. Sebab apa beliau ini kok selalu begitu? Karena beliau memegang la haula wala quwata. Satu. Nomor dua, karena beliau memegang hujjah dalil innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu selalu meliputi atas segala hal apapun. Artinya tidak ada ruangan sekecil apapun tanpa adanya wujudnya Allah. Satu. Nomor dua, wala yakunu ma'a ghairillah qararahu. Nyun sewu, kemana-mana tak gendong, kemana-mana tak gendong. Udah, ya itu. Karena apa? Kemana-mana digendong, karena setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu sang pelayan atau yang melayani kita, yang menolong kita, dan segala hal apapun itu hanyalah wujudnya Allah. Ya, hidup dalam dirimu itu. Mengapa demikian? Karena beliau memegang hujjah syuhudul wahdah fil kasrah. Semua apapun yang terjadi hanya tunggal. Pun berarti ning ati sampean selalu kemana-mana mesti jenengan gendong. Wis.